adalah teori dasar audit mutu internal. Ya. Materi ini akan saya sampaikan dengan harapan Ibu Bapak semua, seperti yang sudah saya berulang-ulang saya sampaikan, selaku seorang calon auditor, kita harus memiliki pengetahuan, kita harus memiliki knowledge yang baik mengenai apa itu audit mutu internal. Saya mulai dulu Ibu Bapak tantangan ya. Ibu Castelia kemarin juga udah saya sampaikan ini ketika di puncak Ibu ya. Tantangan kita. Tantangan dari setiap pengelola perguruan tinggi adalah bagaimana kita menyikapi secara baik terkait dengan implementasi SPMI. Dan yang satu lagi adalah implementasi dari akreditasi. Saya mulai dengan implementasi SPMI. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat kembali Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua menyatakan demikian. Luaran SPMI, jadi luarannya Bu Bapak ya, output dari kita mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal dengan menerapkan PPEPP itu, ya, ada proses penetapan, ada proses pelaksanaan, ada proses evaluasi, ada proses pengendalian, ada proses peningkatan. Itu semua Ibu Bapak akan digunakan oleh ban PT atau LAM ya. Tentu sekarang ini kan kalau kita kebetulan STT semua kan masih di bawah ban PT ya. Di ban PT itu baik untuk akreditasi institusi maupun akreditasi program studi ya. Itu prosesnya itu hanya akan bisa dilakukan jikalau kita selaku pengelola perguruan tinggi itu telah melaksanakan yang namanya SPMI. Jadi tidak akan ada Ibu Bapak, kita selaku pengelola SPMI itu, kalau saya boleh katakan sederhana saja, hak kita untuk meminta diakreditasi sebetulnya adalah hanya akan kita miliki jikalau kita melaksanakan SPMI. Apa itu ya SPMI yang kita laksanakan? Yang saya sampaikan tadi. PPEPP. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan SPMI. Saya banyak mendapat kabar Ibu Bapak sekalian, masih banyak pengelola STT yang secara institusi itu belum terakreditasi. Belum kita bicara program studinya. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, ini wajib. Tahun ini adalah wajib bagi seluruh pengelola perguruan tinggi harus melakukan yang namanya proses akreditasi institusinya. Ya. Akreditasi program studinya. Mohon Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua sudah ya. Jangan sampai Ibu Bapak kita mengwisuda, kita meluluskan mahasiswa kita itu untuk program studi yang tidak terakreditasi. Tidak boleh. Institusinya juga tidak boleh. Oleh karena itu Bapak, tantangan kita berikutnya adalah penerapan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi yang baru itu adalah instrumen yang 9 kriteria yang kita sebut namanya dengan IAPT, Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Institusi, yang di dalamnya memuat tentang laporan kinerja perguruan tinggi dan laporan evaluasi diri perguruan tinggi. 9 kriteria. Bagi pengelola program studi, dalam hal ini UPPS, unit pengelola program studi, wajib harus melaksanakan proses akreditasinya dengan mempersiapkan instrumen akreditasi program studi 4.0, IAPS 4.0. Yang di dalamnya, Ibu Bapak harus mempersiapkan laporan kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi. Masing-masing 9 kriteria. Ya,
Masing-masing 9 untuk kita bicara kriteria. Kalau dulu kita bicara dengan yang namanya 7 standar, ya, 7 standar. Sekarang menjadi 9 kriteria. Di 9 kriteria itu nanti akan kita perhatikan Ibu Bapak sekalian bahwa ada semuanya kurang lebih Bapak ya. Saya boleh katakan hampir 90% sebetulnya yang kita laporkan di dalam IAPT dan IAPS itu adalah output dari proses penjaminan mutu kita. Penjaminan mutu kita. Jadi ada 2 tantangan kita Ibu Bapak ya. Tantangan kita wajib melaksanakan SPMI. Yang kedua adalah mempersiapkan diri kita. Bagi yang belum, segera mempersiapkan diri untuk memastikan bahwa proses ya penyusunan IAPT-nya dan IAPS-nya telah direncanakan dengan baik. Ini adalah Ibu Bapak yang selalu saya sampaikan. Yang selalu saya sampaikan. Ada 5 hal ya. Ada 6 hal khususnya yang harus kita persiapkan untuk kita bisa memastikan bahwa STT yang kita kelola itu, tadi saya dengar ada juga yang dari IAKN itu harus memastikan 6 hal ini. Salah satu yang harus dipastikan itu adalah penguatan evaluasi pelaksanaan. Saya selalu menyampaikan ada 6 aspek penting, 6 aspek utama yang harus dilakukan oleh setiap pengelola perguruan tinggi dalam rangka penguatan SPMI-nya. Dimulai dari penguatan komitmen untuk melaksanakan, mengimplementasikan secara murni dan konsekuen PPEPP. Pastikan Ibu Bapak organisasinya telah terbentuk dan telah dikuatkan. Dikuatkan dari mana? Kelengkapan organisasinya. Ya. Ini kebetulan Ibu Bapak, karena kita hanya bicara STT, berarti kita hanya bicara di level institusi dan di level UPPS. Ya. Karena akan ada UPPS sarjana dan akan ada UPPS magister. Setelah itu Bapak Ibu, nomor 3 adalah tolong dipastikan penguatan dokumen SPMI kita. Dokumen SPMI itu terdiri dari 4 kelompok besar. Ada kebijakan SPMI, ada manual SPMI, ada standar dalam SPMI, dan ada formulir-formulir yang digunakan dalam SPMI. Ingat Ibu Bapak, saya selalu menyampaikan ini, aras-aras penguatan dokumen itu, tolong diperhatikan ketersediaannya. Setelah itu, yang tersedia itu apa sudah cukup? Yang sudah cukup itu apakah sudah mutakhir? Dan yang sudah mutakhir itu apakah sudah dapat diakses? Kalau Ibu Bapak ingin memperoleh nilai yang sangat bagus terkait dengan penguatan dokumen, lalu saya sampaikan upayakan pada aras yang keempat. Dokumen Ibu Bapak semua itu dapat diakses, baik oleh pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Yang keempat Ibu Bapak adalah penguatan pelaksanaan SPMI-nya. Tolong dipastikan Ibu Bapak sekalian, segala sesuatu yang telah dituangkan dalam standarnya, itu harus dilaksanakan. Caranya seperti apa? Caranya adalah Ibu Bapak tentunya selama ini telah menyusun Renstra, telah menyusun rencana operasional. Maka tolong diperhatikan, direview kembali Ibu Bapak, apakah Renstra yang sudah kita susun, apakah rencana operasional yang kita susun itu, apakah telah berbasis SPMI-nya. Berbasis yang mana? Berbasis standar. Tentunya Ibu Bapak harus memastikan standar yang sudah Ibu Bapak tetapkan, standar yang akan Ibu Bapak laksanakan itu, standarnya haruslah standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari ada 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian, dan 8 standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Tentunya ditambah dengan standar yang harus Ibu Bapak tetapkan secara institusi. Karena apa? Kita diharapkan harus melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Ini Ibu Bapak, itu harus ya, Renstra kita, Renop kita, bahkan sampai rencana semesteran kita, remes kita. Jadi Renstra,
Renov, remes itu sebetulnya apakah telah berbasis SPMIT atau tidak. Jikalau belum Bapak, jikalau belum, maka saatnya kita sekarang harus menyusun itu. Setelah itu Ibu Bapak, kita harus lakukan monitoring. Kita melakukan monitoring, kita lakukan pemantauan untuk memastikan bahwa standarnya tercapai, prosedurnya dipatuhi, ya, dokumennya, buktinya disediakan. Dan pada gilirannya harus dilakukan evaluasi. Maka harus berikutnya langkah yang kelima itulah penguatan evaluasi. Nah, penguatan evaluasi inilah Ibu Bapak yang dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal. Dan yang terakhir Ibu Bapak adalah kita harus selalu memastikan ada upaya perbaikan mutu yang berkelanjutan. Yang sifatnya satu, jikalau ada yang kurang pas, jikalau ada yang belum memenuhi capaian, kalau ada yang betul-betul betul-betul di luar ya dari apa yang sudah seharusnya dikerjakan, maka harus ada pengendalian. Kalau sudah tercapai, jangan berhenti di situ Ibu Bapak. Mari kita tingkatkan terus ya. Kita lakukan terus proses ya perbaikan, peningkatan mutu yang continuously improvement, maka lakukan penguatan dalam peningkatan. Inilah Ibu Bapak yang kita sebut namanya penguatan sistem penjaminan mutu internal. Dimulai dari komitmen. Kita selaku pengelola berkomitmen. Yuk kita bersama-sama dengan yayasan, ya kita bicara bagaimana proses pengembangan penjaminan mutu kita. Yayasan, pengelola, dan pemangku kepentingan eksternal juga itu menjadi sangat penting. Ya. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, mohon kita pastikan bahwa proses PPEPP itu ya, proses PPEPP itu harus bisa dilakukan secara konsisten. Ibu Bapak sekalian. Mari kita mulai sekarang Ibu Bapak adalah kenapa kita harus melaksanakan audit mutu internal. Kenapa kita harus melaksanakan ini? Ada dasar hukumnya, berarti wajib. Wajib Ibu Bapak kita melakukan AMI. Kenapa wajib? Karena itu diamanah undang-undang. Yang mana tepatnya? Permendikbud 62 tahun 2016. Di pasalnya yang kelima, kalau kita lihat Ibu Bapak di ayat yang pertama menyatakan demikian. SPMI, sistem penjaminan mutu internal itu memiliki siklus yang dimulai dari PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi Ibu Bapak, mohon maaf saya ini dulu. Ibu Bapak bisa melihat ada kata evaluasi pelaksanaan di ayat yang pertama di butirnya atau di huruf C-nya. Itu adalah E, diikuti dengan pengendalian dan peningkatan. Mari kita cek ayat yang kedua Ibu Bapak sekalian. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C itu dilakukan melalui audit mutu internal. Jadi jawabannya sudah tegas Ibu Bapak sekalian. Aturannya tegas. Bahwa kalau kita mau mengimplementasikan secara baik SPMI, PPEPP itu, maka evaluasi itu dilakukan melalui pelaksanaan AMI. Untuk bisa melaksanakan AMI ini perlu ada auditor. Auditor mutu internal. Supaya dia bisa menjadi auditor mutu internal, dia harus mengikuti pelatihan. Tetapi Ibu Bapak sekalian, tidaklah selalu Ibu Bapak yang mengikuti pelatihan ini akan dinyatakan layak. Dinyatakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan AMI. Hanya mereka-mereka yang kita nyatakan nanti lulus saja Ibu Bapak. Tadi sudah saya sampaikan kriterianya sampai nilai minimalnya Ibu Bapak sekaliannya. Jadi Ibu Bapak sekalian, maka sekarang sudah terang benderanglah bagi kita.
Setiap institusi, setiap STT yang Ibu Bapak kelola itu harus melaksanakan audit mutu internal. Secara internal, itu akan memberikan kemanfaatan kepada kita bahwa kita tetap memastikan ada proses monef, ada proses monitoring, ada proses evaluasi. Hanya evaluasi ini kita lakukan secara independen. Oleh siapa? Para auditor. Sehingga nanti hasilnya itu hasil untuk membangun kita semua. Ya. Nanti akan saya lebih detailkan ya beberapa aspek-aspek selama ini kenapa AMI itu dipandang negatif ya. Bukan menjadi sisi positif dari sebuah pengelolaan. Nanti kita akan cerita panjang lebar tentang itu. Mari sekarang Ibu Bapak saya coba kaitkan dengan kepentingan praktisnya kita dulu, kepentingan praktisnya terlebih dahulu terkait dengan persiapan kita untuk proses akreditasi. Tadi saya sudah sampaikan Ibu Bapak sekalian, setiap institusi kita harus terakreditasi ya. Maka Ibu Bapak sudah harus mempersiapkan diri untuk mengisi IAPT 3,0. Tadi sudah sampaikan ada 2 dokumennya, ada LKPT dan ada LIDPT. Ya, kalau dulu masih ingat Ibu Bapak ya, ada borang 3A, borang 3B, dan ada evaluasi diri. Nah, sekarang Ibu Bapak kita tidak mengenal itu lagi. Yang kita kenal adalah LKPT dan LKPT dan LEDPT. Ya. Ada 5 bagian dari laporan evaluasi diri itu. Nah, salah satu diantaranya adalah bagian C-nya kriteria. Ya. Ada 9 kriteria. Mulai dari kriteria yang namanya dengan ya kriteria terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua itu bicara tentang tata pamong, tata kelola, kerjasama, dan di dalamnya ada bicara penjaminan mutu. Kriteria yang ketiga itu bicara terkait dengan kemahasiswaan. Kriteria yang keempat itu terkait dengan sumber daya manusia. Kriteria yang kelima itu terkait dengan keuangan dan sarana prasarana. Ya, kriteria yang keenam itu terkait dengan pendidikan. Kriteria yang ketujuh itu adalah penelitian. Kriteria yang kedelapan itu adalah pengabdian kepada masyarakat, dan kriteria yang kesembilan itu luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi. Itu adalah bagian yang ketiga dari LED, yaitu kriteria. Di masing-masing kriteria itu ada 9 pertanyaan, kecuali untuk kriteria pertama hanya ada 6 pertanyaan. Kriteria yang ke-9 itu ada 7 pertanyaan. Apa yang ditanyakan? 1. Latar belakang. 2. Kebijakan. 3. Standar perguruan tinggi. Ini Bapak Ibu. Standar. Jadi bicara SPMI. Indikator kinerja utama. Nomor 4. Itu juga bicara SPMI. Indikator kinerja tambahan. Itu juga bicara SPMI. Dan nomor 6 saya coba highlight Ibu Bapak. Saya berikan dengan warna agak berbeda. Warna merah. Evaluasi pencapaian kerja. Nomor 7 penjaminan mutu pertanyaannya, nomor 8 kepuasan, nomor 9 adalah simpulan. Jadi kalau kriteria 2 sampai kriteria 8, 9 pertanyaan ini Ibu Bapak ya. Kriteria 1 dia hanya 6 ya, kriteria 1 dia hanya 6, tidak ada di sana dia penjaminan mutu ya. Tidak ada di sana dia terkait dengan, saya ingat standar ada, indikator ada, evaluasi ada, kepuasan dan simpulan ya, gitu Bapak. Saya masuk ke nomor 6 saja. Pertanyaan yang nomor 6 di setiap kriteria 2 sampai kriteria 8. Evaluasi. Katakan demikian. Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Mana yang Ibu Bapak tetapkan? Yang ada di indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan Ibu Bapak harus evaluasi. Hasilnya apa? Itu yang ditanyakan yang pertama.
Berisi deskripsi berarti adalah bagaimana pencapaian kita mengenai kinerja utama kita, bagaimana pencapaian kita tentang indikator kinerja tambahan kita. Ya, apakah berhasil atau tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, berikan analisis. Kalau berhasil, berikan analisis. Aspek yang kedua, di sini Bu Bapak, capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat. Maka metode yang tepat yang mana? Saya kasih garis warna biru. Metode yang tepat itu saya sarankan dan menjadi kelaziman pemahaman kita, itu adalah pelaksanaan audit mutu internal. Jadi ketika Ibu Bapak nanti menjelaskan yang nomor 6 ini, pertanyaan ke-6, Ibu Bapak pastikan bahwa perguruan tinggi yang Ibu Bapak kelola itu telah melaksanakan AMI yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun minimal ya. Kemudian nanti Bapak Ibu harus menjelaskan hasil audit mutu internalnya ya. Kalau dia nanti Ibu Bapak ketidakberhasilan, disampaikan apa identifikasi akar masalah. Apa faktor penghambat ketercapaiannya. Jikalau nanti berhasil, apa faktor pendukung keberhasilannya. Dan setelah itu Ibu Bapak harus melakukan RTL, rencana tindak lanjut. Itu adalah Bapak Ibu nomor 6. Di nomor 7 sendiri penjaminan mutu Ibu Bapak harus menjelaskan PPEPP. Terkait dengan kriteria yang sedang Ibu Bapak kerjakan. PPEPP, E-nya itu juga adalah evaluasi. Berarti adalah hasil audit mutu internal yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan standar ya yang dinaungi oleh kriteria tersebut. Misalnya di dalam kriteria yang ke-6 itulah pendidikan. Di dalamnya ada 5 standar yang harus kita evaluasi, yang harus kita bicarakan pada saat nomor 7 penjaminan mutu itu evaluasi ya. Mulai dari standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar suasana akademik, standar pengintegrasian hasil penelitian dosen, dan hasil PKM dosen ke dalam proses pembelajaran. Itu semua harus ditetapkan. Harus dibuat PPEPP-nya. Ketika Ibu Bapak menjelaskan evaluasi itu, Ibu Bapak sebetulnya menjelaskan hasil AMI terkait dengan AMI, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, dan seterusnya. Jelas Ibu Bapak ya? Begitulah Ibu Bapak strategisnya, pentingnya dari pelaksanaan AMI ini. Hal yang sama Ibu Bapak nggak ada berbeda dengan IAPS, sama. Tadi adalah bicara di dalam konteks institusi, ini bicara dalam konteks UPPS-nya. Nah, Ibu PPS itulah Bapak Ibu adalah kalau Ibu Bapak STT, kalau Ibu Bapak membuat satu UPPS hanya sederhana saja ya, UPPS pendidikan sarjana, UPPS pasca sarjana. Jika kalau Ibu Bapak hanya satu program studi, maka UPPS-nya adalah institusinya. Kalau hanya satu program studi. Kalau ada satu STT, hanya ada satu program studinya, maka nanti Ibu Bapak sekalian sebetulnya proses akreditasi institusi itu kurang lebih akan sama. Nanti akan ada aturan khusus tentang itu Ibu Bapak ya. Karena UPPS-nya institusinya sendiri. Sama Ibu Bapak ya. Boleh kita tidak sama Pak. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, maka kita sekarang sudah sepakat bahwa tidak ada sekarang alasan kepada setiap pengelola perguruan tinggi, terutama kita punya STT ini yang menyatakan kami nggak perlu AMI, kami nggak perlu SPMI, tidak bisa lagi. Karena saatnya sekarang Ibu Bapak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ayo kita harus sekarang mengelola perguruan tinggi kita itu dengan baik ya, agar betul-betul pengelolaan kita itu boleh ya memberikan hasil yang optimal bagi kita semua. Baik Ibu Bapak sekalian, sekarang mari kita masuk lagi ke berikutnya. Kalau kita sudah sepaham bahwa kita harus melaksanakan AMI, tentunya kita harus mempersiapkan. Ya, mempersiapkan. Yang pertama adalah orang-orang yang akan melaksanakan AMI, yaitu para auditornya, Ibu Bapak sekalian. Oke, mari kita mulai dengan teori yang pertama.
supaya kita punya pemahaman apakah itu AMI ya. Saya mulai dengan pertanyaan sebetulnya. Apakah audit mutu internal itu? Selalu orang bicara audit mutu internal itu satu mekanisme di mana kita itu seakan-akan akan diselidiki. Seakan-akan kita akan kenali kesalahan-kesalahan kita. Nah, tapi dalam konteks bahasa umum itu tidak relevan pada saat ini. Itu adalah satu pemahaman yang kurang tepat bagi kita. Karena audit mutu itu sendiri sebetulnya Ibu Bapak adalah satu proses di mana kita ditujukan untuk menemukan ruang-ruang perbaikan. Oleh karena itu yang kita lakukanlah proses pengujian. Bukan proses untuk menemui kesalahan orang. Proses menemukan kesalahan orang, bukan. Tapi kita proses pengujian. Yang kita uji apa? Apakah yang dikerjakan oleh si pelaksana itu sesuai standar atau tidak? Apakah prosesnya atau prosedurnya sudah dikerjakan atau tidak? Apakah bukti dokumen yang seharusnya dipersiapkan sudah sesuai atau tidak? Jadi kata kunci di dalam audit mutu internal sebetulnya adalah bukan menemukan kesalahan, tetapi adalah menguji kecocokan. Cocok atau tidak, ya? Kalau kata orang Medan sana, sudah pas atau tidak, gitu Ibu Bapak. Contoh misalnya, kalau kita katakan demikian, di dalam standar proses pembelajaran, ya, Ibu Bapak masih ingat ya, ada 4 cakupannya kan? Karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa kita. Ambil contoh di dalam cakupan yang kedua, perencanaan proses pembelajaran. Kan dikatakan demikian Bapak Ibu. Setiap dosen itu ketika dia mengajar harus menggunakan RPS. RPS itu Ibu Bapak harus disusun oleh dosen. Baik secara mandiri maupun kelompok. RPS yang disusun pun itu harus mengikuti template-nya. Ada minimal di dalamnya. Nah, ketika kita melakukan audit, kita bukan mencari siapa yang tidak ada RPS-nya. Gitu. Siapa dosen yang tidak mengajar berdasarkan RPS, bukan itu sebetulnya. Yang kita menguji adalah sebetulnya apakah setiap dosen mengajar itu sudah cocok nggak sih dengan standarnya kita? Harus berdasarkan RPS-nya. Itu yang kita cocok. Jadi kita datang sebetulnya Ibu Bapak adalah harus secara sistematik. Kita mandiri melaksanakannya, karena itu kita lakukan sendiri. Dan Ibu Bapak sekalian itu harus lengkap dokumentasinya. Jadi pengujian Ibu Bapak ya, bukan mencari kesalahan. Oleh karena itu Ibu Bapak, sekali lagi saya mau tekankan, audit mutu internal ini jangan dimaknai untuk mencari kesalahan si auditinya. Jangan dimaknai untuk menyelidiki. Jangan dimaknai untuk menyidik, bukan. Tapi dimaknai sebagai upaya kita untuk menemukan ruang-ruang perbaikan. Supaya apa? Hasilnya sesuai yang kita harapkan. Setiap orang bekerja sesuai dengan prosedurnya. Dan pada gilirannya, tujuan institusi kita itu boleh dicapai dengan baik. Jadi nanti Bapak Ibu jangan against ya. Saya sangat mengharapkan sekali para auditor ya, ketika melaksanakan audit ya, itu tidak boleh memiliki sikap Ibu Bapak mau mengadili orang lain, bukan. Mau mencari kesalahan orang lain, bukan. Tetapi mau membantu orang lain ya, menemukan kekurangannya, kemudian secara bersama-sama kita untuk memperbaikinya. Nah, apa bedanya audit mutu internal yang selama ini dilakukan dengan yang akan kita kerjakan? Yang kita kerjakan itulah audit mutu berbasis SPMI. Jadi yang mau kita audit itu adalah SPMI-nya kita. Apa yang mau kita audit? Yang kita mau audit adalah apakah standar-standar yang sudah kita tetapkan itu sudah dilaksanakan atau tidak? Apakah setelah dilaksanakan itu berhasil atau tidak berhasil? Jadi sebetulnya adalah yang kita audit itu adalah SPMI.
Jadi kalau ibu bapak telah menetapkan SPMI, katakanlah STT Amanat Agung, telah memiliki katakanlah 28 standar. Maka sekarang adalah kita akan melakukan audit, mengevaluasi apakah yang 28 standar itu telah dilaksanakan atau tidak. Kalau dia sudah dilaksanakan, berhasil atau tidak, sasarannya tercapai atau tidak. Itu ibu bapak sekalian. Nah, kalau demikian, kalau kami belum punya standar, kami nggak bisa dong mengaudit, melakukan AMI. Boleh. Tetapi AMI yang kita maksud bukan yang itu. Makanya kalau misalkan contoh yayasan melakukan audit terhadap pengelola, boleh tidak? Boleh. Tetapi sekarang pertanyaan kita adalah apakah yang diaudit itulah SPMI atau tidak? Karena yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di dalam instrumen akreditasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan standar. Oleh karena itu ibu bapak, yang akan kita praktekkan ini adalah ibu bapak semua yang sudah melaksanakan standar SPMI maksud saya, itu harus dievaluasi. Supaya apa? Ada ya ukuran yang jelas apakah standar itu telah dicapai atau tidak. Ada di situ. Kata kunci ibu bapak adalah pemeriksaan. Sifatnya apa? Sistematis ya. Kita jelaskan periodenya, kita pastikan periodenya, kita pastikan mekanismenya, kemudian kita pastikan ya hal-hal apa yang mau kita kerjakan. Cukup jelas ibu bapak ya? Perbedaan kalau ibu bapak melaksanakan selama ini karena banyak memang pengelola menyatakan kami sudah melakukan AMI. Pertanyaan kita AMI yang mana? Nah yang kita maksudkan ibu bapak sekali lagi lah AMI-nya harus berbasis SPMI. Berarti melakukan evaluasi atas pelaksanaan standar. Standar yang mana? Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh ibu bapak sekalian. Di situ kata kuncinya ibu bapak ya. Ini filosofi dasar ibu bapak. Filosofi dasar ibu bapak melaksanakan AMI. Yang pertama, saya mulai dari sini. AMI ibu bapak bukan mencari kesalahan. Yang kedua, AMI bukanlah ibu bapak melakukan interogasi, bukan. Ibu bapak tidak melakukan penyidikan dan tidak melakukan penyelidikan. Ini harus kita pahami secara bersama-sama. Sehingga nanti ibu bapak adalah prosesnya akan berjalan sangat baik, ada pemahaman yang utuh, ada pemahaman yang sama dari kita semua, mengenai arti pentingnya AMI ini kita lakukan. Jangan menjadi nanti ibu bapak para auditor dengan auditi. Auditi si pelaksana standar ibu bapak ya. Yang kita audit itu namanya auditi. Ya. Yang ketiga ibu bapak adalah AMI yang akan ibu bapak laksanakan itu untuk membantu institusi. Beserta segenap pihak yang terlibat di dalam implementasi SPMI-nya. Supaya apa? Supaya semua yang terlibat itu secara bersama-sama boleh mencapai tujuannya. Contoh seperti yang tadi, kalau ada dosen misalnya, belum membuat RPS, mari kita ingatkan dosennya. Mari Pak, kita membuat RPS. Karena dengan RPS inilah tujuan kita bisa kita evaluasi dengan baik. Tujuan kita boleh kita capai dengan baik. Kalau diantara masih ada ibu bapak, misalnya nanti dosen kita belum melaksanakan penelitian. Padahal standar kita menyatakan setiap dosen harus melaksanakan satu penelitian 1 tahun akademik. Jikalau belum ada. Ketika hasil AMI kita temukan ada dosen yang belum melaksanakan penelitian, ayo mari kita saling mengingatkan. Supaya ada kecocokan antara apa yang sudah kita tetapkan dengan apa yang kita laksanakan. Itu ibu bapak sekalian ya. Nah, dalam kaitan itulah saya selalu berulang-ulang menyampaikan AMI ini bukan mencari kesalahan orang lain, bukan mencari kesalahan Kaprokdi, bukan mencari kesalahan pembantu ketua, bukan mencari kesalahan ketua, atau mencari kesalahan pihak-pihak pelaksana standar, tetapi adalah menemukan ruang-ruang perbaikan.
Alangkah baiknya kalau para auditi memahami kehadiran auditor itu akan sangat membantu mereka untuk kenali kekurangannya. Kenali hal-hal apa yang harus diperbaiki. Supaya apa? Ada dorongan yang baik dari semua pemangku kepentingan itu untuk kita bersama-sama boleh mencapai tujuan kita. Clear Ibu Bapak ya. Jadi AMI itu jangan dijadikan satu proses yang menakutkan bagi si auditinya ya. Tapi sesuatu yang akan membahagiakan si auditinya. Catatan Ibu Bapak sedikit saja saya katakan, audit mutu internal bukanlah asesmen atau penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara apa yang sudah ditetapkan dengan apa yang dilaksanakan. Antara apa yang dicapai dengan apa yang sudah ditargetkan. Sehingga Ibu Bapak, AMI itu yang akan Ibu Bapak jalankan, sekali lagi terus saya sampaikan, bukan mencari kesalahan si auditinya ya. Bukan untuk mencari kesalahan ketua program studi. Bukan mencari kesalahan dari ketua unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bukan. Tapi apa? Kalau belum ada, mari kita dorong supaya setiap orang taat ajas. Dosen yang belum melaksanakan membuat RPS-nya, mari kita dorong, Pak. Kita harus membuat RPS. Ya. Dosen yang belum mematuhi ya proses pembelajarannya sesuai dengan RPS-nya, mari kita dorong mereka. Supaya mereka taat ajas, supaya mereka tertib prosedur. Jadi sangat indah sebetulnya ini Bapak Ibu. Kalau nanti hasil dari AMI ini bisa kita gunakan sebagai resources yang sangat luar biasa untuk kita boleh membangun institusi kita masing-masing. Maka akan lahirlah budaya yang sangat baik dalam bentuk apa Bapak Ibu? Kepatuhan kita atas SPMI-nya kita. Kalau semua kita Ibu Bapak patuh melaksanakan apa yang sudah kita tetapkan di SPMI, itu saya yakin dan percaya Ibu Bapak sekalian, pengelolaan kita itu akan mampu membawa institusi kita itu menjadi unggul dan terkemuka. Perlahanlah, perlahan tapi pasti. Yang penting Ibu Bapak setiap tahun harus ada perbaikannya, harus ada peningkatan. Ini tujuannya Ibu Bapak sekalian. Tujuan yang pertama adalah Ibu Bapak dengan melaksanakan AMI, nanti kita akan bisa memahami apakah implementasi SPMI kita itu sudah sesuai sasaran atau tidak. Sudah sesuai prosedurnya atau tidak. Sudah lengkap dokumennya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu Bapak adalah kita harus melaksanakan AMI ini dalam rangka tadi mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan bagi semua departemen, bagi semua unit, bagi semua bagian yang terlibat dalam pelaksanaan AMI. Kalau ada perpustakaan kita audit, mari kita melaksanakan audit untuk kenali peluang-peluang perbaikan kita. Yang ketiga Ibu Bapak adalah dengan adanya AMI ini maka sangat membantu pimpinan, sangat membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas. Seberapa efektif kita menerapkan SPMI. Contoh seperti yang tadi kita katakan bahwa setiap dosen itu harus melaksanakan penelitian, satu tahun akademik. Katakanlah di STT Amanat Agung ada 34 dosen. Ya. 34 dosen. Kalau tidak ada aturan atau klausel khusus yang diperlakukan kepada dosen DT, sama seperti dosen DT itu adalah dosen dengan tugas tambahan ya. Artinya bahwa setiap dosen itu meskipun dia memiliki tugas tambahan tetap wajib membuat satu penelitian 1 tahun, maka setiap tahun STT Amanat Agung harus ada jumlah penelitiannya sejumlah dosennya. Sejumlah dosennya. Contoh misalkan, tiba-tiba misalnya mohon maaf pakai nama Ibu Castelia dulu ya. Ternyata Ibu Castelia tidak melakukan penelitian. Kemudian kita jangan langsung vonis. Ibu Castelia sendiri ketua STT, loh kok melanggar peraturan? Tunggu dulu.
Itu namanya Ibu Bapak hadir untuk menjadi investigator, ya. Bapak Ibu melakukan interogasi. Jangan. Sekarang kita lihat, ternyata selaku ketua, selaku pimpinan, gitu ya. Banyak hal-hal yang harus dikerjakan, ya. Sehingga kita bisa sekarang memberikan masukan di dalam proses penyusunan ketentuan-ketentuan terkait dengan penelitian itu. Misalkan, kalau dia seorang ketua, pembantu ketua, wajibnya itu bukan 1 tahun 1 kali. Katakanlah dalam tempo 3 tahun harus membuat 1 penelitian. Dalam tempo 3 tahun harus membuat 1 publikasi. Begitu ceritanya. Ya. Sehingga dengan hasil itulah kita bisa memperbaiki banyak hal. Bukan langsung kita memvonis ini. Tapi kalau ada dosen misalnya, katakanlah kita sudah katakan tadi, ada 1 dosen yang sifatnya dosen tidak memiliki tugas tambahan, tapi tidak melakukan yang namanya dengan penelitian, maka sekarang mari kita cek alasannya kenapa. Ada apa? Apa faktor penghambatnya? Misalkan dosen tersebut belum memahami betul bagaimana cara melaksanakan penelitian yang baik. Bagaimana menemukan topik yang tepat. Bagaimana cara pengolahan data. Kalau itu masalahnya adalah, maka jangan memvonis. Dosen yang ini tidak patuh. Dosen yang ini melanggar aturan. Jangan. Tapi kita kenali persoalannya, kita kenali masalahnya. Ketika kita sudah menemukan ketidakberhasilan itu, ayo kita susun program rencana tindak lanjut. Ternyata perlu pelatihan, perlu pendampingan. Kan begitu ceritanya Ibu Bapak. Dan yang terakhir tentunya Ibu Bapak, dengan cara seperti itu, AMI itu akan bolehlah kita gunakan sebagai instrumen dari kita untuk memastikan apakah yang kita kerjakan ini semua sudah sesuai standar atau tidak. Sudah sesuai regulasi atau tidak. Ya. Contoh misalnya di standar pengelolaan perguruan tinggi, kan salah satunya adalah dikatakan di situ adalah UPPS itu kan wajib harus melaporkan semua tridharma perguruan tinggi, ya, khusus terkait dengan masalah pendidikan dan pengajaran itu secara periodik melalui PDDikti. Mari kita cek apakah PDDikti sudah diisi, dilaporkan dengan baik atau tidak. Itu adalah salah satu yang kita AMI. Jikalau tidak pernah, katakanlah Ibu Bapak masih ada dari peserta ini, institusinya belum 100%. Tentunya mari kita cek. Jangan-jangan ada masalah. Jangan langsung memvonis, ini bagaimana nih UPPS-nya, bagaimana operatornya. Tidak boleh. AMI tidak ke sana. Kalau AMI ke sana, berarti AMI itu namanya menghukum. Padahal tadi adalah AMI itu adalah satu proses kita secara bersama-sama membangun kesadaran kita untuk menemukan ruang-ruang perbaikan kita. Itu tujuannya Ibu Bapak. Nah, ini manfaatnya Ibu Bapak. Manfaat yang pertama tentunya adalah AMI akan bisa kita gunakan untuk alat instrumen evaluasi kita. Ya, untuk bisa nanti kita memperoleh hasil apakah selama ini kita sudah berhasil atau tidak. Ya. Kalau kita belum berhasil, mari kita perbaiki. Sehingga upaya kita secara konkret untuk mendorong adanya peningkatan itu bisa kita lakukan. Yang pertama, jikalau memang nanti kita menemukan misalkan ada satu bagian ya yang belum melaksanakan SPMI-nya sesuai dengan standar yang menjadi tanggung jawabnya, ayo kita komunikasikan. Jangan-jangan dia tidak tahu. Atau dia sudah tidak tahu tapi dia tidak punya rujukan. Artinya dokumennya belum ada. Ayo kita buat dokumen. Katakanlah ketika kita mau mengevaluasi perpustakaan. Tentunya kan perpustakaan harus memiliki rujukan atau pedoman-pedoman. Apa yang harus mereka kerjakan? Makanya kita harus memiliki standar perpustakaan. Membuat prosedur-prosedur terkait dengan proses kegiatan perpustakaan. Ada pedomannya di sana. Jikalau mereka belum ada, ya kita harus buat. Setelah kita buat, kita harus komunikasikan. Kan begitu indahnya Bu Bapak AMI ini. Sehingga Ibu Bapak sekalian, AMI ini adalah satu kegiatan yang menurut hemat saya sangat strategis ya. Di samping tentunya kita harus mengukur akuntabilitas ya. Mengukur akuntabilitas. Akuntabilitas itu bisa kita ukur satu. Apakah di dalam setiap pelaksanaan standar kita itu sudah kita lengkapi tidak dengan pedoman-pedomannya. Sudah kita lengkapi belum dengan SOP-SOP-nya.
Sudah kita lengkapi belum dengan formulir-formulirnya. Itu yang kita harus maknai Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kita melaksanakan AMI, terus katakanlah misalkan kita menemukan nih, ada RPS dosen yang tidak sesuai dengan template. Jadi ada satu dosen, katakanlah ambil contoh saja, ada satu dosen template-nya tidak sama dengan template yang ditetapkan oleh STT Amanat Agung. Kita langsung jangan memvonis. Ini Bapak bagaimana? Bukan. Tapi mari kita coba kenali. Mari kita kenali masalahnya. Jangan-jangan dosen tersebut tidak tahu kita punya template. Atau jangan-jangan Ibu Bapak, perguruan tinggi kita itu belum memiliki template. Mengenai template, maksudnya itu template RPS. Jadi AMI ini akan membantu pimpinan untuk merumuskan rencana tindak lanjut ke depannya. Jadi bukan digunakan sebagai instrumen untuk menghakimi, ya, untuk memvonis, ya, untuk menghukum si pelaksana standar. Dalam ini adalah auditinya. Bukan. Tapi bagaimana ini kita gunakan untuk memantau pencapaian kita. Apakah yang dikerjakan oleh si audit itu sudah sesuai standarnya atau tidak. Begitu Ibu Bapak ya. Makanya kita katakan AMI ini haruslah AMI berbasis SPMI. Jadi kalau saya mau mengaudit ketua program studi, maka yang mau saya audit itu adalah standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar suasana akademik, dan standar pengintegrasian hasil penelitian dan hasil PKM ke dalam proses pembelajaran. Itu yang mau saya audit. Saya tidak mengaudit yang lain, karena bukan menjadi tanggung jawabnya. Kalau saya mau mengaudit yang katakanlah nih, mengaudit bagian SDM, saya akan mengaudit ya standar dosen dan peneliti. Standar dosen, standar peneliti, dan standar pelaksana PKM. Karena itulah di SDM. Ini yang kita lakukan Ibu Bapak ya. Nah, ini ada dua jenis-jenis audit. Satu namanya audit internal. Satu lagi namanya audit eksternal ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, banyak pemahaman ini namanya audit internal. Audit yang dilakukan oleh auditor internalnya. Bukan. Bukan juga audit eksternal itu adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, bukan. Audit internal itu adalah audit yang dilakukan boleh oleh siapa saja. Tetapi ketika kita mengaudit, itu harus berdasarkan standar internalnya. Contoh, ketika STT Amanat Agung melaksanakan AMI, boleh enggak auditornya itu Hisar Sirait? Boleh. Asalkan ketika Hisar Sirait melaksanakan audit mutu internal, yang diaudit itulah standarnya STT Amanat Agung. Bukan standarnya IBKKG. Boleh tidak Ibu Kestelia melakukan audit mutu internal di STT yang lain? Katakanlah di STT Betel Indonesia. Boleh enggak? Boleh. Asalkan ketika Ibu Castelia itu melaksanakan audit mutu internal di STT Betel Indonesia, Ibu Castelia itu mengaudit berdasarkan standarnya STT Betel Indonesia, bukan berdasarkan standar dari Amanat Agung. Sebaliknya kalau ada audit eksternal itu adalah kita diaudit berdasarkan standar eksternal. Contoh nih, kalau Ban PT datang ke kita, mereka sudah melaksanakan audit eksternal. Yes. Karena apa? Yang diaudit itu adalah apakah standar yang sudah ditetapkan oleh Ban PT melalui instrumen akreditasinya itu sesuai apa tidak dengan yang kita lakukan di sana. Ya. Begitu ceritanya Ibu Bapak. Jadi audit internal itu adalah audit yang dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh organisasi, oleh pengelola sendiri,
Sedangkan audit eksternal itu adalah didasarkan adalah standar yang ditetapkan oleh pihak eksternal. Jadi kalau kita bicara tadi Ban PT, ya standar oleh Ban PT. Standarnya Ban PT itu jelas, ada instrumen sekarang. Ya, 2 jenis audit ini. Tahapan pelaksana audit, Ibu Bapak, ada 2. Ada satu namanya audit dokumen. Ya. Kalau saya buat analoginya, Ibu Bapak yang sudah punya beberapa kali pengalaman dengan Ban PT, tentunya masih mengenal namanya dengan desevaluasi. Ya. Sekarang namanya di asesmen kecukupan. Itu namanya adalah audit dokumen. Yaitu apa? Kita mengaudit si teraudit itu dengan memeriksa dokumen-dokumen mereka. Kalau kita dalam kaitan Ban PT, jelas ini Bu Bapak. Disampaikan demikian, asesmen kecukupan. Berarti adalah asesor Ban PT itu mengaudit kita berdasarkan instrumen akreditasi yang kita kirimkan ke mereka. Apa yang kita kerjakan? Itu kita kirimkan ke Ban PT, kita pertanggungjawabkan. Maka sama dengan demikian. Maka audit dokumen itu Ibu Bapak adalah kita mengaudit si teraudit itu berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka kirimkan kepada kita sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Gitu Ibu Bapak ya. Maka kita tidak nanti akan kita jelaskan audit dokumen itu adalah kita mengevaluasi mereka berdasarkan dokumennya. Karena kita nggak ketemu dengan orangnya, maka kita membuatkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai atau tidak? Gitu Bapak Ibu ya. Itu namanya audit dokumen. Maka outputnya itu adalah tersusunnya daftar pertanyaan atau checklist. Jadi kita mengaudit dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Katakanlah sebagai contoh seperti yang tadi ya. Auditi yaitu kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melaporkan bahwa jumlah penelitian dosen tahun akademik 1920 ada 28. Dosennya ada 28. Maka kita buat pertanyaan. Apakah betul hasil penelitian dosen itu 28? Apakah betul semua dosen telah melakukan penelitian? Apakah benar penelitian dosen sudah sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan bidang keahliannya? Itu kita susun pertanyaan-pertanyaan. Yang mau nanti kita tanyakan ke si auditinya. Yang kedua adalah audit lapangan. Ini adalah audit di mana kita langsung memverifikasi. Memverifikasi kepada si auditinya. Kita menanyakan langsung kepada si auditinya. Apa yang kita tanyakan langsung? Apa yang sudah kita susun dalam audit dokumen? Kita memeriksa kelengkapan bukti dokumennya. Kita memeriksa apakah mereka melaksanakan sesuai prosedurnya atau tidak. Kita memeriksa apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan target atau tidak. Itu semua langsung kita periksa langsung ke lapangan. Makanya sebetulnya audit lapangan itu di mana auditor itu bertemu dengan auditinya. Tapi karena kondisi saat ini, maka kita akan merancang ya, nanti sore akan saya sampaikan, kita boleh juga melakukan audit secara audit online, AMI online. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara kerjanya. Tapi yang pasti Bapak Ibu adalah 2 tahapan pelaksanaan audit, ada audit dokumen dan ada audit lapangan. Audit dokumen kita tidak bertemu dengan auditinya, audit lapangan kita bertemu langsung dengan terauditnya. Ini adalah lingkup audit Ibu Bapak ya, yang harus Ibu Bapak nanti audit. Yang harus Ibu Bapak nanti cocokkan, yang Ibu Bapak nanti harus periksa satu. Yang pertama, apakah mereka sudah punya sistem mutunya? Dalam hal ini standarnya. Apakah ketua program studi sebagai contoh sudah tahu tidak? Standar mana yang harus dia laksanakan? Standar mana yang harus dia capai? Prosedur mana yang harus dia penuhi? Formulir-formulir apa yang harus dia gunakan? Ya, bukti dokumen apa yang harus dia persiapkan? Itu kita harus tahu betul. Ya. Jadi setiap terauditi itu harus tahu itu yang 4 bagian yang baru saya sampaikan itu Ibu Bapak. Yang kedua, kita harus cek organisasinya. Apakah memang organisasinya itu sudah. Jadi kalau dia misalkan ketua program studi,
organisasinya kan udah jelas ya, dia menjadi penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di levelnya dia. Sadar tidak? Ketua program studi itulah secara terintegrasi menjadi penanggung jawab SPMI-nya. Oleh karena itu dia harus melaksanakan proses penjaminan mutu sesuai dengan levelnya dia. Sudahkah dia pastikan dosennya sudah mengajar dengan baik? Sudahkah dia pastikan dosennya sudah menilai mahasiswanya dengan baik? Sudahkah Kaprodi memastikan bahwa kurikulum sudah baik atau tidak? Apakah dosennya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPS-nya atau tidak? Ya. Itu yang harus kita lingkup auditnya. Yang berikutnya adalah komitmen, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab dari ketua program studi, tanggung jawab kepala laboratorium, tanggung jawab dari kepala perpustakaan untuk memastikan bahwa standarnya dilaksanakan dengan baik. Prosedurnya dipenuhi dengan baik. Begitu Ibu Bapak ya. Dan yang keempat Ibu Bapak itu adalah yang namanya dengan sumber daya manusia. Sumber daya ada dua. Apakah institusi telah menyiapkan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan SPMI-nya atau tidak di level program studi contohnya, di level UPPS. Apakah sudah ada sumber daya dalam sisi pembiayaan? Itu harus kita pastikan, ya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu melaksanakan ini kita butuh ketersediaan SDM-nya, ketersediaan sumber pembiayaannya. Yang berikutnya Bu Bapak nanti tolong diaudit prosesnya. Apakah ada proses-proses yang harus dipenuhi oleh setiap terauditi? Kemudian apakah ada upaya pengendalian dari atasannya? Contoh misalnya adalah contoh nih, di program studi Bu Bapak ya, dosen kan harus mengajar sesuai dengan SKS. Jadi kalau dia 3 SKS, sudah pasti Bapak Ibu ya, 1 SKS itu kan tatap mukanya kan 50 menit nih. Berarti tatap muka harus 150 menit. Nanti harus ada proses pemantauannya atau tidak? Apakah ketua program studi ada monitoring yang baik tentang kepatuhan dosen mengenai lama waktu pelaksanaan tatap muka sesuai SKS atau tidak? Itu harus kita pastikan. Setelah itu Bapak Ibu, apakah ada pengendalian dari UPPS-nya? Kalau seandainya tidak ada UPPS, apakah ada pengendalian pembantu ketua bidang 1? Untuk melihat apakah dosennya itu sudah mengajar tepat waktu atau tidak. Jangan-jangan Ibu Bapak dia 3 SKS, tapi dia hanya mengajar 1 jam. Kita tidak pernah melakukan proses pengendaliannya. Ini berbahaya Ibu Bapak sekalian ya, berbahaya. Dan yang terakhir Ibu Bapak adalah, coba cek Ibu Bapak, apakah ada evaluasi yang dilakukan? Apakah ada rapat-rapat rutin, rapat-rapat akademik yang melibatkan dosen dengan ketua program studi untuk melakukan evaluasi. Ini loh hasil pemantauan kita. Ternyata misalkan Ibu Bapak, misalkan nih, ternyata 10% dosen kita itu mengajar tidak sesuai dengan waktu beban kuliah SKS-nya. Ayo kita evaluasi. Setelah itu kita perbaiki. Inilah makanya Ibu Bapak sekalian menjadi seorang auditor itu harus memiliki pengetahuan. Memiliki pemahaman yang baik tentang area auditnya, Ibu Bapak ya. Nah, satu lagi sebelum kita